Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para habaib, para alim ulama, para asatidz, jamaah tetap Masjid Al-Faizin, dan adik-adikku yang saya hormati, wa akhussu bizikri Fadilatul Mukarram Al-Habib Zaki bin Abdullah Mulaikhila, ya, Fadilatul Mukarram Ketua Masjid Al-Faizin Al-Ustadz Haji Badruzzaman SHI, Al-Ustadz Faiz, Al-Ustadz Abdul Samad, dan para sesepuh yang mohon maaf tidak menyebut satu persatu. Alhamdulillah, malam hari ini kita duduk bersama membaca Yasin, membaca tahlil, dan melantunkan untayan salawat bersama-sama dalam rangka tarhib Ramadan. Alhamdulillah, sudah menjadi tradisi di negeri kita ini ketika menghadapi bulan Ramadan ada acara tarhib, sehingga ditulis di masjid-masjid, di instansi-instansi ditulis marhaban ya Ramadan, ya kan Pak ya? Tapi belum kelihatan ini di jalan-jalan, di masjid-masjid, marhaban ya Ramadan ini belum kelihatan. Kayaknya greget Ramadan ini kok nggak ada seperti dulu gitu loh. Greget Ramadan ini kurang sekarang, tidak seperti dulu. Bahkan orang-orang tua kita dulu, bahkan kalau dulu para sahabat 6 bulan sebelumnya itu sudah yurahib bihuduri Ramadan, bimaji'i Ramadan. Sejak Rajab sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu doa menunjukkan kerinduan terhadap datangnya bulan Ramadan. Senang dengan datangnya bulan Ramadan. Jangan sampai datangnya bulan Ramadan ini kita nggak senang. Ada yang ngeluh, aduh, nggak bisa ngopi ngerokok lagi pagi-pagi, nggak bisa makan uduk lagi pagi-pagi. Makanya ditulis marhaban ya Ramadan. Kenapa untuk Ramadan ditulis marhaban? Kok nggak ahlan wa sahlan? Kalau kita dalam Kamus Bahasa Indonesia, marhaban, ahlan itu sama-sama artinya, bahasa Maduranya welcome. You understand? Yes. Thank you, Habib. Habib Cak Madura bisa nih kan? Sering dari Malang Habib. Selamat datang sama-sama. Tapi untuk Ramadan tidak ahlan wa sahlan, akan tetapi marhaban. Apa bedanya ahlan wa sahlan dengan marhaban? Kalau ahlan ini artinya keluarga. Arti yang kedua dari sahlan itu jalan nurun ke lembah. Jadi kalau jalan menurun itu Pak, kan gampang jalannya ya. Kalau ahlan wa sahlan artinya Anda sekarang ada di rumah saya seperti keluarga. Persilahkan diperlakukan seperti keluarga. Makan silahkan seperti keluarga kami. Itu ahlan. Namun marhaban ini diucapkan kepada sesuatu yang agung, sesuatu yang sangat bernilai, seperti
datangnya bulan Ramadan. Ar-rahbah, al-ardur rahbah ini artinya tanah luas yang lapang luas. Artinya apa? Menghadapi bulan Ramadan dengan dada yang luas, dengan senang hati, sukaria dengan datangnya bulan Ramadan. Makanya dikatakan marhaban ya Ramadan. Seakan-akan Ramadan ini merupakan tamu agung yang ditunggu kehadirannya, yang ditunggu kedatangannya oleh setiap orang. Sehingga ketika mau datang ini Ramadan, seakan-akan lapangan luas itu digelar karpet merah untuk tamu agung ini. Kenapa sampai gelar karpet merah menghormati kedatangan bulan Ramadan ini? Dikarenakan ini tamu banyak bawa oleh-oleh, dibagi-bagikan kepada orang yang senang dengan kedatangannya. Kan begitu, Pak? Ya. Apa oleh-olehnya? Oleh-olehnya maghfirah, oleh-olehnya rahmat, oleh-olehnya idkun minan nar, oleh-olehnya amal dilipat gandakan, oleh-olehnya siapa yang minta diberi oleh Allah, yang minta ampun diampuni oleh Allah. Ini oleh Ramadan. Makanya seakan-akan menyambut Ramadan ini seakan manusia agung. Bahkan orang-orang tua kita dulu kalau sudah mau datang bulan Ramadan itu rumah-rumah dibersihkan, rumah-rumah dicat, diperbarui. Orang tua kita kan dulu begitu, Pak. Saking senangnya dengan bulan ini, dengan bulan Ramadan ini, seakan-akan Ramadan itu manusia agung yang membawa banyak oleh-oleh yang sangat berharga. Oleh karena itu disambut kedatangannya. Itu artinya ar-rahbah, artinya marhaban ya Ramadan. Kalau kedatangan bulan Ramadan enggak mengatakan ahlan wa sahlan, enggak. Yang kedua arti marhaban ini al-qa'a ar-rahabiyah, sebuah ruangan untuk reparasi mobil umpamanya. Jadi mobil yang sudah mesinnya sudah banyak yang tidak stabil, baut-bautnya sudah mulai kendor, kaki-kakinya sudah mulai aus. Masuk ke qa'a ar-rahabiyah ini, masuk ke ruangan untuk servis ini, keluar dari situ sudah stabil lagi itu mobil. Ini arti yang kedua. Jadi Pak, bulan Ramadan ini, 11 bulan ini, di antara kita ini sudah banyak hati kita mungkin sudah timbul riya, di dalam hati ini sudah timbul perasaan dengki, di dalam hati ini pelit merajalela. Ada yang pelit di sini? Ada yang pelit? Pelit ini penyakitnya orang kaya, bukan penyakitnya orang miskin. Orang miskin apa yang mau dikasih? Enggak ada. Penyakit ini sudah datang, banyak penyakit dengki, penyakit hasad, penyakit mau menang sendiri, penyakit rakus. Masuk bulan Ramadan, diservis, diperbaiki semua penyakit ini, sehingga keluar dari bulan Ramadan semuanya sudah stabil. Ya Pak ya? Sudah stabil karena diservis. Ini artinya ar-rahbah, artinya marhaban. Makanya kita menghadapi bulan Ramadan ini mengucapkan marhaban ya Ramadan, Ramadan karim, Ramadan mubarak.
Allah sangat di bulan Ramadan Karim, Allah Subhanahu wa taala sangat dermawan. Di bulan ini adalah bulan yang penuh barokah. Makanya setelah kita senang menyambut dengan ucapan marhaban dengan kedatangannya bulan Ramadan, sekarang bulatkan tekad, bulatkan niat untuk bersungguh-sungguh beribadah, mengisi, terutama adalah memohon ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan itu sendiri artinya membakar. Kalau Sya'ban itu artinya yatasya'abul khairat. Kebaikan itu bercabang-cabang di bulan Sya'ban. Masuk bulan Ramadan ini artinya panas, membakar. Apa yang dibakar di bulan Ramadan? Yang dibakar di bulan Ramadan ini adalah nafsu kita. Yang dibakar di bulan Ramadan ini adalah dosa-dosa kita. Makanya keluar dari bulan Ramadan ini, saya katakan tadi, ibarat mobil yang sudah tidak stabil, keluar dari bulan Ramadan stabil. Maka dari itu, ayo kita bulatkan tekad dalam menyambut bulan Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan ini gagal. Takut Ramadan ini terakhir bagi kita. Iya Pak ya? Tapi mudah-mudahan semuanya panjang umur. Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir untuk kita. Akan tetapi kita berjumpa dengan Ramadan dan berhasil Ramadan itu, sehingga kita juga diantaranya mendapatkan hadiah terindah, hadiah paling berharga di bulan Ramadan itu apa Pak? Malam Lailatul Qadar. Itu yang kedua. Perbaiki niat. Jangan sampai salah niat. Pak Ustadz Aan, alhamdulillah Ramadan ini dagangan laku. Boleh, tapi bukan itu satu-satunya niat. Akan tetapi Ramadan ini adalah ajang untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ta'allam fiqh as-siyam wa fadailahu. Belajarlah fiqh as-siyam. Artinya apa? Hukum berpuasa. Karena orang ibadah itu syaratnya diterima ada 3. Yang pertama, niat lillah. Ya, kalau niatnya sudah nggak lillah, alhamdulillah saya Ramadan ini nanti bisa diet saya, bisa badan saya ini timbangannya bisa kurang. Udah nggak lillah niatnya. Niat hanya untuk ngurusin badan. Pertama, ibadah itu niat karena Allah. Yang kedua, ilmu. Ibadah dengan ilmu. Ramadan, ngerokok. Ngerokok ini kan nggak makan, ya kan? Ada sebuah kelompok, iya Beb ya, kayaknya di mana Beb? Di Jawa Timur Beb, di Rembang kayaknya Beb, di Pasuruan. Ada sebuah kelompok bahwa rokok itu tidak membatalkan puasa, karena nggak makan, nggak mengenyangkan. Ada, berarti harus tahu, jangan ikut aliran itu.
harus tahu hukum-hukum berpuasa dan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan ini. Bilang lagi, jangan. Karena ketika kita tidak tahu, tidak mengerti ilmunya, tidak ada nilainya ibadah kita. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang berpuasa tapi puasanya itu hanya mendapatkan haus dan dahaga saja. Mendapatkan lapar dan haus, gak bernilai puasanya. Kenapa? Gak ada ilmu. Puasa HP terus, yang disebarkan hoak terus, hilang nilai puasanya. Puasa melihat gambar-gambar yang begituan di HP, tambah, bukan baca Quran, hilang nilai-nilai puasanya. Makanya khamsun yuftirna siyam, ada 5 yang membatalkan puasa itu. Di antaranya yang membatalkan nilai puasa. Sah secara fikih sah, tapi nilai-nilai puasanya nggak ada, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tapi nilai puasanya nggak ada. Yang pertama apa? Ghibah, gunjing orang, ngomongin orang, ngegosip. Sekarang ngegosip itu Pak, bukan hanya dengan lisan saja. Secara tidak sadar kita ikut menyebarkan hoak, menyebarkan video-video yang mencaci orang lain yang belum terbukti kebenarannya. Itu termasuk ghibah, membatalkan nilai-nilai puasa, membatalkan pahala puasa. Hati-hati anak-anakku, Ramadan ini kurangi HP, banyak megang Quran. Yang kedua, an-namimah, ngadu domba. Kalau ngadu domba, supaya orang berantem, supaya orang ribut, grup ini diadu, kelompok ini diadu. Yang ketiga, al-kadzib, bohong, dusta, walaupun kepada istri. HP-nya namanya Lukman, padahal isinya Lulu. Bohong. Yang keempat, an-nadhru bisyahwah, melihat dengan syahwat. Ini yang paling susah ini untuk anak-anak muda. Kalau ini udah nggak syahwat, tapi kalau ada Pak, kalau kaum laki-laki ini, biar sudah aki-aki, mohon maaf yang sepuh ya, saya bilang aki-aki ya, kalau melihat wanita cantik pasti senang masih Pak. Wanita cantik pasti senang, karena pemandangan yang paling indah bagi laki-laki bukan hamparan hijau yang penuh dengan bunga-bunga terus udara yang sejuk, bukan itu, atau gemerci air yang jernih mengalir. Apa itu bagi laki-laki pemandangan yang paling indah? Pemandangan yang paling indah bagi seorang laki-laki adalah melihat wanita cantik. Kadang-kadang nggak sadar, aceling ngereng batin. Dan ini wajar. Laki-laki senang melihat wanita cantik, itu fitrah. Berarti laki-laki itu normal. Kalau ada laki-laki melihat wanita cantik sudah nggak suka, nggak nafsu, bermasalah itu. Tapi
Yang tidak dibolehkan ini di bulan Ramadan, kalau mandang langsung palingkan di bulan Ramadan. Siapa yang nggak senang? Senang, tapi jangan terus. Apalagi kurangi ke pasar. Kalau di mall itu banyak Pak yang pakai celana segini, pakai kaos singlet, kulitnya putih bersih, kan nggak merusak nilai-nilai puasa. Inilah kita harus tahu ilmunya, jangan sampai kita ini berpuasa tidak ada nilainya. Yang terakhir, karena nanti biar Habib yang lebih banyak untuk menyampaikan, Habib Zaki nanti, Pak, kita ini harus tahu nilainya, nilai keagungan waktu Ramadan ini, sehingga orang kalau sudah tahu nilai Ramadan, lau ta'lamu ummati, kama qala Rasul, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanah kullaha Ramadan. Andaikan umatku itu tahu nilai Ramadan itu seperti apa Allah sediakan kemuliaan di bulan Ramadan ini, keberkahan di bulan Ramadan ini, latamannau an takuna sanah kullaha Ramadan. Pasti dia mengharapkan semua tahu bulan ini jadi Ramadan. Apalagi ustadz, banyak undangan, pengen Ramadan dulu. Tapi bukan itu. Nilai Ramadan itu ampunan disediakan, setan-setan dibelenggu, pintu surga dibuka, neraka ditutup. Ibadah sunnah nilainya seperti wajib, wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada ulama mengatakan setiap amal apa saja di bulan Ramadan ini dilipat gandakan 1000 oleh Allah. Dari mulianya bulan Ramadan, masih disediakan satu malam, yang mana malam itu orang ibadah seperti alf syahr, 1000 bulan. 1000 bulan itu Pak kurang lebih 83 tahun. 83 tahun sampean ibadah terus gak pakai istirahat. Nilainya. Makanya orang yang ngerti pasti giat dan bersungguh-sungguh mengisi Ramadan itu. Kenapa? Karena ngerti. Seseorang itu akan menghargai sesuatu kalau tahu nilainya sesuatu itu. Akan tetapi kalau nggak ngerti, nggak paham, dia anggap begitu saja, seperti bulan-bulan biasa. Satu contoh, kambing, diberikan kepada kambing seikat rumput yang seger ranom sama segenggam berlian. Kira-kira kambing pilih mana? Pilih rumput atau pilih segenggam berlian? Pilih? Kenapa pilih rumput? Karena nggak tahu nilainya berlian. Coba dikasih pesertaan, segenggam berlian atau sekilo emas dengan segenggam rumput, pilih mana? Pasti pilih emas atau berlian. Kenapa? Karena tahu nilainya. Ini kadang-kadang kita sebagai mukmin, sebagai muslim, hanya tahu Ramadan, ya Ramadan, cuman pindah makan saja. Makan yang tadinya makan biasanya siang, siang nggak makan, hanya itu. Nggak tahu nilai Ramadan yang sesungguhnya. Makanya ayo kita belajar, kita giat agar tahu keagungan Ramadan ini, sehingga orang yang tahu tentang keagungan sesuatu pasti dia akan menghargai. Orang kalau punya emas Pak ya, punya barang berharga, punya cincin emas berlian, ada kotaknya, kotaknya dikunci, ditaruh di lemari, lemarinya dikunci, ditaruh di kamar, kamarnya dikunci, ditaruh di rumah, rumahnya dikunci, keluar rumah gak ada orang,
pagar di depan dikunci. Kenapa? Karena ada barang yang berharga nilainya. Nah, mari, Ramadan ini sesuatu yang sangat berharga, kita hargai, kita isi dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, Pak, ini awal Ramadan, tentang awal Ramadan. Mana yang mau ikuti kita? Sudahlah, kita ini ikut saja yang diumumkan oleh pemerintah. Ini kayaknya mudah-mudahan bareng semuanya puasanya hari Sabtu. Kayaknya bareng ya. Belum ya. Mudah-mudahan tidak beda. Ada kemungkinan, ada yang kalau Muhammadiyah sudah jelas mengumumkan puasa itu hari Sabtu, tanggal 1. Ini kalau kita selain Muhammadiyah masih nunggu ru'yah, ada tim ru'yah. Sudahlah ikut pemerintah, karena pemerintah itu tidak sembarangan menentukan. Semua tim ahli dikumpulkan, menaruh tim ahli di semua titik yang paling tinggi di Indonesia ini, ditunggu laporannya, tidak sembarangan menentukan. Oleh karena itu sudahlah ikuti pemerintah. Dan ada kaidah begini, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Apa artinya? Ketentuan hakim, ketentuan pemerintah itu akan menghapus semua perbedaan. Itu lebih bagus. Di Brunei enggak ada, Pak, puasa berbeda. Sudah ketentuan pemerintah, ikut pemerintah. Di Malaysia enggak ada kayak di Indonesia. Indonesia ini paling bebas. Bahkan ada yang nanti Ramadan, Idul Fitri, kurang 3 hari Idul Fitri sudah beridul Fitri. Ada di Jawa Tengah itu kan. Ketika ditanya oleh wartawan, kenapa Bapak kok, Pak Kiai, kok Idul Fitrinya masih kurang 3 hari? Iya, saya yakin bahwa Idul Fitri tahun ini adalah hari ini. Kenapa? Saya langsung nelpon Allah. Tempeleng langsung lama kayak gitu tuh. Nelpon Allah, enggak lain enggak. Ada kan? Kok ada pengikutnya yang begini-gini loh. Indonesia ini memang benar-benar, Pak. Hah? Iya, saya itu kartu apa? Nelpon Allah, satu kampung salat Id. Ada sebuah kelompok bisa berbicara langsung dengan malaikat mungkar nakir, ada pengikutnya. Nah, sudahlah kita ikut pemerintah. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu